Ya kan? Kalau kita sekarang ada yang begitu. Ada yang benci dengan syariat. Syariat itu kan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi ada juga orang yang benci. Kenapa benci? Menghalangi keinginan mereka. Yang korupsi kan takut gitu dengan syariat Islam kan gitu ya. Orang yang ahli maksiat begitu, yang hidupnya bergelimang dengan hawa nafsu, hedonis dan lain sebagainya. Bahkan jangan-jangan ada yang nggak mau ngaji. Kenapa? Takut ngerti. Tapi kalau sudah tahu, nah ini bahayanya. Sebagaimana Bani Israel, dia sudah tahu, dia sudah paham, tapi malah dan maka kehinaan demi kehinaan, kesusahan demi kesusahan. Tadi bahwa yang namanya rahmat itu adalah kebahagiaan, ketenangan. Allah berikan itu rahmat. Tapi ketika dilaknat berarti susah, kan begitu. Karena di sebelumnya dijelaskan tidak mau melaksanakan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Nah itu sebetulnya. Nah, jadi kalau kita mau berpikir dari apa yang sudah kita kaji, apa sih sebetulnya yang menyebabkan kita ini susah gitu? Oh, nggak dapat rahmat kan? Iya, bisa jadi gitu. Nggak dapat rahmat. Kenapa nggak dapat rahmat? Jangan-jangan kita belum melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Ta'ala sebetulnya. Jadi kalau sekarang ini kita mengalami berbagai macam masalah begitu, ekonomi, politik dan budaya, hidup dan segala macam, nah ini pokok masalahnya itu sebetulnya. Oh saya sholat kok misalnya, saya melaksanakan puasa segala macam, tapi sudahkah kita melaksanakan ini? Sistem yang diterapkan sekarang kan sistem ekonomi kapitalis. Bisa nggak kita berubah menjadi sistem Islam? Sekarang politiknya politik oportunis. Bisa nggak kita merubah menjadi politik Islam? Sekarang itu kan budaya bukan budaya Islam, tapi budaya sekuler, semuanya sekuler. Bisa nggak kita merubah itu menjadi sistem Islam? Dan ketika kita mau merubah pada kondisi yang sekarang jadi kondisi yang sistem Islam tadi, maka kita harus merubah diri kita supaya menjadi orang yang melaksanakan Islam. Nggak mungkin kita pengen merubah Islam secara sempurna sementara kita belum bisa melaksanakan Islam secara sempurna. Maka harus dirubah dulu individunya. Berarti kita harus merubah diri kita. Ya kita harus paham, harus kita belajar tentang Islam secara sempurna. Rubah itu, rubah mindset pemikiran kita. Mindset pemikiran kita yang tadinya pemikiran kita sekuler gitu. Apa sekuler? Memisahkan agama dari kehidupan. Kita rubah mindset kita. Terus apa lagi ya? Keluarga juga kita harus rubah. Banyak kita mau masuk surga sorangan, keluarga kita nggak ajak mau. Maka kita harus merubah istri kita, merubah anak kita. Ayo kita bareng-bareng takwa kepada Allah. Ayo kita bareng-bareng keluarga taat kepada Allah, sehingga nanti kebersamaan kita bukan hanya di dunia, tapi kebersamaan kita pun nanti di akhirat pun, di surga pun nanti kita akan sama-sama. Jangan dibalik begitu. Jangan bawa takwa sendiri, ada keluarga diangkat begitu. Ya harus dakwah bukan hanya keluarga, tapi kepada semua masyarakat, ke seluruh umat Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Begitu supaya Islam itu bisa diterapkan secara sempurna. Jadi begitu bagian karena kedengkian.